Oke, kemudian kita hitung nih ya, caranya ngitung tinggal dimasukkan aja. Y kita masukkan absorbansi, kemudian X yang kita cari. Kita langsung hitung seperti biasa, hasilnya X sama dengan 23,20 mikrogram per mikroliter. Nah, ini jangan sampai lupa, cara ngitungnya, kalau rumus persamaannya kan beda-beda, tapi cara ngitungnya jangan sampai lupa, karena ini nanti berpengaruh buat perhitungan sampel protein yang akan kalian masukkan di SDS page. Ingat, akhir dari perjalanan praktikum Biomol 2 itu adalah SDS page ya. Nah, jadi cara ngitung konsentrasi itu kalian harus benar-benar paham. Nggak usah hafal, yang penting paham. Oke. Kemudian berikutnya saya jelaskan tentang setelah kalian mendapatkan konsentrasi protein harus diapakan gitu. Si sampel masukkannya ke dalam sumuran suatu gel poliakrilamid di dalam SDS page itu harus di-prepare dulu. Namanya preparasi sampel. Jadi tidak bisa kalau kalian hanya si sampel protein langsung dimasukkan ke sumuran, gitu nggak bisa. Nanti dia tidak akan terpisah-pisah. Apanya yang terpisah? Berat molekul protein. Tujuan akhir dari praktikum SDS page ini kan menghitung berat molekul protein dalam sampel. Jadi nanti beratnya bisa beda-beda karena kan si protein sudah terpisah-pisah. Jadi walaupun dari satu sampel itu sebenarnya di dalam sampel tersebut memiliki berat molekul yang beda-beda. Itu nanti terakhir di pertemuan terakhir akan dijelaskan tentang cara ngitung berat molekul. Kemudian preparasi sampel itu buat apa sih? Jadi kenapa sih sampel harus dipreparasi? Kalau tidak, si sampel tidak bisa terpisah-pisah berdasarkan berat molekulnya. Jadi kalau kalian tinggal pipet sampel protein itu aja, nanti ya dia nggak akan terpisah, tetap di sumuran gitu aja. Nah, bahannya atau komponen apa saja sih yang harus disiapkan untuk preparasi protein ini? Itu ada sampel protein itu sendiri, kemudian ada PBS. PBS ini sebagai pelarutnya. pH-nya harus 7,4. Nah, kalau nggak 7,4 boleh nggak? Boleh, asalkan dia masih dalam taraf netral. Jadi dari 7 ya. Netral itu dari 6,8 kayaknya nggak sampai 7,4. Jadi jarak-jarak pH segitu masih boleh digunakan sebagai pelarut untuk preparasi sampel ini. Tapi kalau bisa kalian paskan benar-benar di pH 7,4. Nah, nanti kalau pada saat praktikum biasanya kalian buat sendiri sih semuanya ini. Terus kemudian komponen atau bahan yang ketiga adalah sampel buffer atau loading buffer. Sampel buffer ini kita buat konsentrasinya 5 kali. Maksudnya konsentrasi 5 kali, ya kalau kalian buat teh gitu ya, itu yang kentalannya. Jadi ya kalau mau buat teh lagi buat diminum kan harus diencerkan. Nah seperti itu. Itu kayak kita buatnya 5 kali biar bisa dipakai lebih banyak. Maksudnya dipakai dengan volume yang sedikit, tapi bisa digunakan di
sampel yang lebih banyak. Nah, kita gunakannya 5 kali. Terus, bahannya di dalam apa aja? Itu ada tris HCl. Nah, ini juga konsentrasinya 1 molar, pH-nya harus 6,8. Terus SDS 10%. SDS 10%-nya itu nanti ditimbang 2 gram gitu aja. Karena kan kita melarutkannya dalam volume 20 ml Aquades. Terus kemudian ada DTT atau beta-methylcretoethanol, ada BBB, gliserin, dan Aquades sendiri. Ini kayaknya buat resepnya yang 5 kali. 5 kali sampel buffer. Terus untuk fungsi masing-masing bahan, jadi ada 3 komponen tadi, sampel protein, BPS, sampel buffer. Fungsi sampel protein kan yang diukur berat molekulnya. Terus BPS itu dapat penyimpanan pH. Jadi pelarut yang juga digunakan sebagai larutan penyangga, biar pH-nya tetap seimbang, tetap optimal, nggak berubah-ubah. Karena kalau pH-nya berubah, protein bisa rusak. Terus kemudian yang ketiga adalah sampel buffer. Jadi larutan yang digunakan untuk campuran sampelnya. Kalau nggak ada sampel buffer ini, ya sampel protein tidak bisa terpisah-pisah karena semua bahan yang ada di sampel buffer itu digunakan untuk memisahkan protein intinya. Di dalam sampel buffer tadi kan ada tris HCl. Nah, tris HCl itu digunakan sebagai buffer, penyangga pH juga agar stabil. Hampir sama ya fungsinya kayak BPS. Nah, terus ada SDS. SDS itu adalah deterjen ionik. Jadi dia dapat melarutkan molekul hidrofobik. Molekul hidrofobik itu yang dapat larut dalam air. Nah, kenapa dinyatakan sebagai deterjen ionik? Karena dia berbusa ya. Jadi kalau SDS itu kan bentuknya padat, serbuk gitu kalau kalian nimbang pada saat mau dicampurkan. Bentuknya memang masih serbuk, tapi kalau sudah kalian campur dengan Aquades atau ditambah PPS dan lain-lain, itu nanti pasti dia akan berbusa. Makanya dinamakan deterjen ionik, karena dia kayak deterjen, bisa berbusa. Sebenarnya di deterjen-deterjen yang kalian pakai pada saat mencuci, itu sebenarnya juga ada SDS-nya. Tapi mungkin jumlahnya lebih sedikit. Gitu. Walaupun dia busanya sampai banyak itu, nah itu mungkin SDS-nya dalam jumlah yang sedikit, karena SDS sendiri itu sifatnya karsinogenik. Mungkin ada SDS-nya, tapi sedikit kok. Enggak sebanyak yang kalian gunakan di SDS batch ini. Terus, nah SDS batch sendiri, SDS ini fungsinya di sampel buffer itu untuk memberikan muatan negatif pada keseluruhan struktur protein serta memutus ikatan disulfid. Maksudnya memberikan muatan negatif itu apa? Jadi kan protein itu yang bisa menjalankan fungsinya itu kan yang struktur tersier dan kuartener. Dia kan bentuknya seperti benang yang kusut, bulat-bulat gitu ya. Karena di dalam protein struktur tersebut itu masih ada muatan negatif dan positif. Jadi dia tarik-menarik. Kalau tarik-menarik pasti bentuknya kayak gitu, kayak benang kusut. Nah, si SDS ini memberikan muatan negatif pada keseluruhan struktur. Kalau sudah diberikan muatan negatif kan nanti saling tolak-menolak. Kalau saling tolak-menolak nanti bentuknya akan lurus gitu. Lurus kayak benang kayak gitu. Benang yang lurus bukan benang yang kusut. Nah, nanti kalau sudah seperti itu bisa dipisah-pisah dengan mudah. Kemudian selain memberi muatan
negatif, dia juga memutus ikatan disulfid. Ikatan disulfid itu ikatan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Jadi biar dia nanti bisa misah-misah. Terus ada gliserol. Gliserol atau gliserin itu sebagai pemberat protein karena protein itu sifatnya dia ringan. Kalau nggak ada gliserol, nanti dia tidak bisa masuk ke dalam sumuran. Nanti si protein ini akan ngambang. Ngambang tuh maksudnya dia akan larut dalam elektroda buffer. Jadi si gel poliakrilamid itu kan nanti direndam pakai elektroda buffer, baru kalian masukkan sampelnya. Nah, kalau nggak ada gliserin, nanti si sampel protein dia ngikut elektroda buffer, nggak bisa masuk ke sumuran. Terus ada bahan yang keempat, itu ada beta-merkaptoetanol atau DTT, itu membantu SDS memutus ikatan disulfid pada rantai samping polipeptida. Tadi ya, memutus ikatan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Kemudian ada bromfenol blue, fungsinya sebagai pewarna protein, karena kan isolat protein warnanya bening. Kalau ada PPP, nanti warnanya berubah menjadi biru, lebih enak buat kita masukkannya ke sumuran, bisa terlihat. Dan pada saat running pun, itu kalian juga bisa melihat selesai sampai mana. Aquades fungsinya cuma sebagai pelarut aja. Kemudian komposisi sampel total yang dimasukkan ke dalam satu sumuran. Nah, sumuran kayak gini ya bentuknya, ya kotak-kotak gini, bolong-bolong atau lubang-lubang kayak gini. Lubang-lubang yang berjarak. Terus ini kalian bayangkan ini sebagai gel poliakrilamid. Nah, yang gede ini sebagai chamber atau tempat gel poliakrilamid dan buffernya. Nah, buffer ini adalah elektroda buffer. Nah, biasanya kita nuangkannya sampai full, sampai si sumurannya tertutup buffer semua. Nah, maksimal berapa sih? Maksimal konsentrasinya berapa per satu sumuran? Per satu sumuran itu bisa kalian masukkan konsentrasi minimal 20 mikrogram per mikroliter. Maksimalnya 50 mikrogram per mikroliter. Kenapa sampai segitu? Kenapa minimalnya segitu? Jadi minimal kita bisa memisahkan protein menjadi berat molekul yang berbeda-beda, itu konsentrasinya harus 20 mikrogram per mikroliter. Maksimal 50 mikrogram per mikroliter. Nah, ini bisa dipakai biasanya kalau konsentrasi proteinnya itu benar-benar sedikit. Jadi kalau kalian punya sampel, seumpama sampelnya apa ya, tahu mungkin atau tempe, nah ternyata konsentrasi sampel proteinnya sangat sedikit. Jadi kan dia memerlukan jumlah yang lebih banyak sampelnya. Makanya konsentrasinya bisa pakai sampai 50 mikrogram. Dia biasanya dipakai kalau dia konsentrasi proteinnya dikit lah, gitu. Kalau konsentrasinya protein masih normal, dalam batas normal, nggak terlalu sedikit, gitu, kita pakai 20 mikrogram per mikroliter cukup kok. Nanti bisa misah-misah proteinnya bagus. Nah, itu kan konsentrasinya. Volume maksimalnya berapa? Sama kayak konsentrasi, tapi dihilangkan mikrogramnya. Jadi kalau kalian mau pakai konsentrasi 20 mikrogram per mikroliter, di satu sumuran kalian masukkan volumenya maksimal 20 mikroliter. 20 mikroliter itu isinya apa? Isinya PBS, sampel protein, dan sampel buffer. PBS ini opsional. Jadi kalau
Konsentrasi sampel proteinnya kecil, maka dia membutuhkan volume yang lebih besar. Kalau butuh volume yang lebih besar, biasanya kita tidak perlu pengencer atau pelarut lagi. Ini PPS cuma pelarut, jadi opsional, bisa dipakai, bisa tidak. Tapi biasanya karena kita pakainya sampel yang kaya akan protein, jadi kayak ikan, daging, dan lain-lain, itu konsentrasinya tinggi. Makanya perlu pelarut biar tidak terlalu pekat gitu proteinnya. Oke, kemudian cara kerjanya disiapkan alat bahan, jangan lupa semuanya harus steril. PPS pun harus steril. Kalau bisa aquadesnya juga aquades yang steril. Jadi semuanya harus steril. Sterilkannya gimana, Bu? Biasanya pakai autoclave kalau mensterilkan larutan. Terus kemudian pertama kali yang kita hitung adalah sampel buffer dulu sebelum sampel protein dan PPS. Nah, sampel buffer stok yang kita punya, jadi kan kita punya yang kental tuh tadi, sampel buffer yang kental itu 5 kali sampel buffer. Padahal untuk dimasukkan ke dalam satu sumuran, itu kita butuhnya konsentrasinya 1 kali. Atau kalian mikirlah kalau kalian minum teh, itu kalian kan maunya yang nggak terlalu kuantal gitu ya, yang encer gitu. Nah, kita harus mengencerkannya gitu. Kayaknya kita kan butuhnya konsentrasi 1 kali. Nah, makanya kita encerkan. Caranya gimana? Ya pakai rumus pengenceran. S1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. N1-nya 5, N1 ini konsentrasi sampel buffer awal, V1-nya adalah volume sampel buffer awal yang kita cari, N2 itu konsentrasi sampel buffer yang kita inginkan, V2 adalah total volume. Total volumenya kan dicampur semua itu kan 20 mikroliter, makanya ini 20. Kemudian V1 sama dengan 20 dibagi 5, jadinya 4 mikroliter. Jadi setiap sumuran nanti yang diperlukan itu cuma 4 mikroliter sampel buffernya. Baru sampel buffer ya. Kemudian setelah kalian ngitung sampel buffer, kalian dapat nih 4 mikroliter. Nah, kalian harus tahu perbandingan antara sampel buffer dan sampel protein itu harus berapa. Perbandingannya harus 1:4. Satunya sampel buffer, 4-nya sampel protein. PPS kan tadi sudah saya bilang opsional ya, jadi nggak harus kalian campurkan. Oke. Kalau 1:4, tadi kan sampel buffernya udah 4 mikron. Diencerkannya pakai apa? Nggak usah diencerkan pakai PPS dan yang lain-lain. Karena udah nanti ada campuran sampel protein dan PPS lagi. Yang penting kan konsentrasinya 1. Kalau di total dari 20 mikroliter. Gitu. Nanti konsentrasinya jadi 1, bukan 5. Kalau konsentrasi 5 ya kalian masukkan 20 mikron. Kalau konsentrasinya 1, 4 mikroliter cukup. Nah, berarti kan kurang sampel ini ya. Perbandingannya 1:4. Sudah ada sampel buffernya 4, kurang sampel proteinnya 16. Gimana kalau sampel proteinnya tidak sampai 16? Ya nggak usah, ya tinggal ditambahkan PPS sebagai pelarut. Kalau sampel proteinnya itu lebih dari 16, kalian bisa pipetnya 16 mikroliter aja. Atau kalau pas ya nggak apa-apa sih, pas 16 ya 16 aja di pipet. Nah, kemudian
kita kan masih belum tahu tuh sampel proteinnya harus berapa mikroliter. Kita hitung dari konsentrasi proteinnya. Jadi kan saya ngasih contoh tempe. Ini saya kasih contohnya ikan. Konsentrasi protein ikan itu adalah 16,04 mikrogram per mikroliter. Dan kita hitung konsentrasi total 20 mikrogram per mikroliter dibagi konsentrasi protein sampel. 20 mikrogram per mikroliter itu adalah konsentrasi total ya tadi ya, ingat-ingat konsentrasi total yang akan kita masukkan di dalam satu sumuran kan 20 mikrogram per mikroliter. Itu konsentrasi total. Jadi kalau sampelnya beda-beda pun pembaginya tetap sama, 20 mikrogram per mikroliter. Bawahnya tinggal diganti. Kalau sampel tadi sampel tempe kan 23, berapa gitu ya, tinggal diganti 23, berapa gitu. Terus dikali 1 mikroliter. Maksudnya ini cuma biar jadi volume mikroliter. Karena kan kalau 20 mikrogram per mikroliter dibagi 16,04 mikrogram per mikroliter itu kan jadinya hilang satuannya. Nah, ini biar dijadikan satuan volume. 20 dibagi 16,04 adalah 1,24 mikroliter. Jadi setiap satu sumuran itu membutuhkan sampel protein 1,24 mikroliter. Yang dikali 3 dan di sampingnya ini nggak usah dihiraukan. Dikali 3 dan di sampingnya ini nggak usah dihiraukan dulu. Oke, terus kan sampel proteinnya masih 1,24 mikroliter. Padahal kan kita membutuhkannya 16 mikroliter untuk sampel protein. Total harus 20 mikroliter. Nah, kalau kurang gini baru kita tambahkan PPS. Cara ngitung volume PPS gimana? Total volume 20 mikroliter dikurangi 4 mikroliter dari sampel buffer, sampel protein, hasilnya adalah 14,76 mikroliter. Jadi, total dalam satu sumuran untuk sampel ikan itu membutuhkan sampel buffer 4 mikroliter, sampel protein 1,24 mikroliter, dan PPS 14,76 mikroliter. Itu untuk satu sumuran. Dan satu sampel, karena sumurannya ada banyak ya. Satu gel tadi sumurannya itu ada 10. Kalau 2, biasanya kita buat 2 gel, berarti kan 20. Itu bisa buat berbagai macam sampel dalam satu kali running. Setelah dimasukkan gimana, Bu? Setelah nyampurkannya caranya gimana? Nyampurkannya. Yang pertama kalian pipet adalah PPS dulu. PPS kalian ambil volumenya 14,76 mikron. Kalian masukkan ke mikrotub. Terus kemudian selanjutnya adalah sampel protein dulu. Baru sampel buffer. Itu dalam satu mikrotub untuk satu sumuran. Seumpama kalian ingin memasukkannya ke dalam dua sumuran atau kalian menyebutnya duplo. Biasanya kan duplo itu namanya 2 kali biar bisa ngecek kalau satu sumuran aja kan nanti ini valid nggak sih gitu untuk ngecek validnya valid atau enggak kan biasanya kita MIPET-nya itu memasukkannya dalam 2 kali running gitu ya, maksudnya 2 sumuran. Intinya kamu harus 2 kali kerja gitu. Nah, kalau kalian ingin memasukkannya dalam 2 sumuran, itu lebih baik MIPET-nya jangan pas. Maksudnya MIPET-nya jangan pas, kalian harus membuat resepnya 3 kali. Maksudnya 3 kali. Nah, kalau satu sumuran membutuhkan
sampel buffernya 4 mikroliter, ya kalian buat 3 kali 3, 12 mikroliter. Kemudian sampelnya juga kali 3, jadinya 3,74 mikroliter. PPS-nya pun sama, kalian kali 3 juga. Kenapa? Karena biasanya kalau kita mipet, itu kan nggak mungkin pas banget tuh. Apalagi itu volumenya cuma kecil, 20 mikroliter. Jadi harus kita lebihkan. Lebihkan 1 sumuran lah. Jadi semuanya dikali 2. Kalau kalian memasukkan 1 sumuran. Kalau masukkan 2 sumuran, ya lebihin 1 kali lagi, 1 kali resep. Jadi 3. Itu nanti kalau praktek harus dilebihkan. Biar tidak prepare lagi, biar tidak ngitung lagi nanti kalau pada saat memasukkan ke sumurannya kurang. Nah, setelah dimasukkan semuanya ke dalam mikrotub, diapakan? Nih, kalian tutup mikrotubnya pakai isolasi sampai benar-benar rapat. Kemudian kalian rebus air sampai mendidih, lalu panaskan si preparasi sampel tadi, yang campuran larutan tadi, ke dalam rebusan air kayak gini. Jadi dia ada di lubang-lubang ini nih, si mikrotubnya. Masukkan selama 2 menit, setelah 2 menit langsung diangkat, dipindah ke air es. Jadi air yang sudah ada esnya. Nah, fungsinya buat apa? Dipanaskan 2 menit. Agar si protein terpisah-pisah menjadi subunit. Maksudnya, biar proteinnya nggak jadi kuartener lagi, nggak jadi kayak benang kusut lagi. Dia udah benar-benar jadi benang yang lurus. Bisa misah tuh maksudnya benang lurus yang kalian potong-potong. Gitu. Bayangannya kayak gitu, benang yang lurus itu kalian potong-potong. Nah, itu adalah protein yang terpisah menjadi subunit. Kemudian kenapa harus didinginkan? Jadi agar si protein yang sudah terpotong-potong menjadi subunit itu tidak menyatu kembali, biar tidak jadi protein yang seperti benang kusut lagi. Karena kalau tidak didinginkan itu dia bisa nyatu kembali kok. Jadi kalian biarin aja tuh setelah dipanasin bisa nyatu kembali, bisa kayak si benang kusut lagi, padahal udah dipotong-potong benangnya. Gitu. Nah, kalau kalian makainya masih besoknya atau minggu depan, itu preparasi sampel buffernya itu, preparasi sampel proteinnya itu, bisa kalian simpan di lemari es. Lemari esnya yang di freezer ya, yang di minus 20 derajat, biar protein tidak rusak. Kalau kalian nyimpannya di kulkas suhu 4 derajat, yang kayak kulkas bawah itu ya nanti proteinnya rusak. Kecuali kalau cuman sebentar ya. Jadi kalau makainya 2 jam atau 3 jam lagi, Bu, ya udah disimpan di kulkas 4 derajat nggak apa-apa. Kalau lebih dari itu, atau mungkin sampai berhari-hari, sebaiknya disimpan di minus 20 derajat Celcius. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini nanti mungkin preparasi sampel akan dijelaskan ulang sama April minggu kelima ya. Akan dijelaskan ulang. Karena sebenarnya bagian saya cuman sampai ini, hitung sampel proteinnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Silakan. Jangan lupa dicatat ya, semua yang saya omongkan. Coba di kuis.
Nggak ada yang tanya? Benar? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya nggak ngisi kuliah, saya cuma beri kuis. Jadi di jamnya kan 14.40 kalau nggak salah. Nah, 14.40 nanti saya beri kompensasi waktu dulu, 15 menit. Jadi mungkin di jam 15.00 kuisnya akan saya mulai. Waktunya mengerjakan 10 menit, tapi saya kasih spare waktu 30 menit. Mudeng ya maksud saya. Jadi kalau kalian start mengerjakan 10 menit, terus end, selesai. Nah, kalau kalian agak telat 5 menit atau telat 10 menit, kalian masih bisa mengerjakan 15.30. Setelah 15.30, kuisnya akan saya tutup. Kuisnya apa saja isinya atau soalnya dari awal, dari yang saya jelaskan awal sampai ini, yang saya jelaskan hari ini. Dari saya nggak ada tugas, saya kasih kuis aja. Nah, nanti nilai kuis buat tambahan UAS. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, saya langsung tutup aja. Ibu, Terima permisi. kasih atas ya. Untuk PPT-nya akan dibagikan di IPKES. PPT? Ya. Oke, PPT saya berikan setelah kuis. Jadi nanti setelah kuis, minggu depan setelah kuis baru saya upload di IPKES. Semua PPT yang saya berikan dari awal. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.